Jika kemarin sejumlah wilayah Jabodetabek dilanda cuaca panas terik, maka hal itu berbanding terbalik dengan kondisi cuaca saat lusa lalu, di mana seharian Jabodetabek mengalami cuaca berawan dengan suhu mencapai 25 derajat Celcius. Padahal lazimnya suhu di Jabodetabek pada siang hari bisa mencapai 30 derajat Celcius. Selain suhu dingin, angin kencang juga melanda Jabodetabek sejak Minggu. Kecepatan angin mencapai 20 km per jam. Padahal biasanya angin di Jabodetabek hanya berkisar antara 7 hingga 11 km per jam. BMKG sendiri memperkirakan angin kencang akan terus terjadi 3 hingga 7 hari ke depan. Angin kencang yang terjadi saat ini disebabkan adanya anomali suhu permukaan laut di Indonesia bagian barat dan juga karena terjadinya tekanan rendah di Selat Sunda. Dampaknya hujan yang akan turun di Jabodetabek akan deras dan pendek dengan disertai angin kencang. Selain bisa menyebabkan sejumlah aktivitas terganggu, cuaca yang melanda kawasan Jabodetabek saat ini dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi mereka yang sedang menjalani ibadah puasa. Sebab di saat stamina dan nutrisi menurun, tentunya tubuh akan menjadi rentan terhadap berbagai serangan penyakit. Jika kemarin sejumlah wilayah Jabodetabek dilanda cuaca panas terik, maka itu berbanding terbalik dengan kondisi cuaca saat 2 hari lalu, di mana Jabodetabek mengalami cuaca berawan dengan suhu mencapai 25 derajat Celcius. Dan untuk membahas mengenai fenomena cuaca itu telah hadir di studio Kepala Bidang Informasi Meteorologi Publik BMKG, Bapak Kukuh Ribudianto. Selamat siang, Pak Kukuh. Selamat siang, Mas. Pak Kukuh, kalau kita berbicara dulu mengenai 2 hari lalu. Nah, 2 hari lalu ini kondisi suhu udara itu 25 derajat Celcius, kurang lebih ya itu ya. 26, nah, itu kan ya. tidak umumnya. Ya. Nah, itu mungkin dari BMKG punya penjelasannya, itu kenapa, Pak? Ya, baik. Jadi suhu itu sumbernya dari matahari atau matahari yang bersinar ke arah permukaan bumi. Jadi beberapa hari sebelumnya di hari Kamis, Jumat itu sudah terjadi hujan. Ya, hujannya sangat merata juga, sehingga radiasi matahari atau sinar matahari itu tidak sampai ke bumi atau berkurang lah ya. Pada saat di Jumat berkurang, Sabtu berkurang, dan hari Minggunya hampir sama sekali tidak ada matahari karena tertutup oleh awan. Nah, dari akumulasi dari tidak adanya radiasi matahari atau penyinaran itu tadi, sehingga suhu yang ada di permukaan bumi ini menjadi rendah. Jadi biasanya kan pada siang hari itu maksimal ya, penyinaran matahari maksimal, sehingga kemudian bumi menyerap energi matahari tersebut, kemudian dilepaskan pada malam hari. Kadang-kadang pada malam hari kita tetap panas atau gerah, itulah pada saat itu bumi melepaskan energinya yang disimpan tadi. Tapi mengenai kondisi yang 26 derajat Celcius itu, Pak Kukuh, itu sebetulnya sangat berbeda atau itu umum atau sering terjadi atau bagaimana sih, Pak, sebetulnya? Pada musim penghujan awal tahun kemarin itu terjadi juga sekitar pengukuran dengan suhu 26. Itu sama. Jadi kasusnya sama. Karena musim hujan sebenarnya normal ya, hujan sehari beberapa hari terus menerus itu, ya, sehingga menyebabkan suhu itu turun drastis. Ya, sebabnya tadi dalam 3 hari atau lebih itu radiasi matahari atau sinar matahari tidak sampai ke permukaan. Oke, itu ini sangat jarang terjadi gitu ya, Pak Kukuh ya? Sangat jarang terjadi di musim sekarang ini. Biasanya di musim penghujan biasa terjadi pada saat puncaknya musim penghujan. Bisa jadi 3 hari berturut-turut hujan terus, bahkan lebih, itu akan menyebabkan suhu di permukaan akan turun. Nah, kemarin juga seperti itu, karena kemarin kita sebut ada anomali atau penyimpangan suhu muka laut dan ada tekanan rendah di barat daya dari Selat Sunda. Sehingga cuaca di sekitar Jawa Barat, Banten, kemudian Lampung bagian selatan itu tertutup oleh awan yang cukup luas atau cukup banyak. Oke, baik. Pak Kukuh, selain suhu udara, BMKG ini juga memperkirakan dalam 3 hari sampai seminggu ke depan ini Jabodetabek akan dilanda angin kencang. Nah, kalau kita berbicara mengenai cuaca ekstrim, itu nanti akan seberapa berbahayanya sebetulnya angin kencang nanti? Ya, gangguan yang kemarin itu agak udah bergeser ya, sudah bergeser, tapi suhu muka lautnya tetap masih hangat, sehingga masih mensuplai penguapan untuk menjadikan awan-awan hujan. Nah, prediksi kami bahwa hujan-hujan itu nanti masih akan ada,
Dan hujannya seperti masa-masa transisi. Jadi hujan-hujan lokal, hujan-hujan yang biasanya ada petir, hujan lebat durasinya sangat pendek, bisa sejam 2 jam, tapi cukup lebat ya. Kemudian kalau awannya cukup luas dan tinggi, itu berpotensi juga angin kencang maupun angin puting beliung yang berputar itu. Oke, baik Pak Kuku. Di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana kemudian masyarakat mewaspadai dan apa tindakan yang perlu dilakukan menghadapi cuaca ekstrim yang seperti Pak Kuku tadi bilang. Pemirsa Jurnal Siang akan segera kembali.